Waduh, suami udah usia 50 tahun ya. Ya, Pak. Persoalannya apakah benar suamimu mengguna-guna perempuan ini? Bagaimana kamu tahu, itu kan ya? Betapa jahatnya laki-laki, dan itu suamimu. Walaupun dia mungkin tidak sejahat yang kita duga, tapi dia jahat. Sebab apa yang dikemukakan ibu ini pasti dia alami. Kalau kamu menjadi kekasih Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kamu. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini masuk episode 1181. Saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Edi Simanjuntak. Mari kita mulai, Pak. Dari seorang pria usia 19 tahun, status belum menikah, tinggal di Jawa Barat, bertanya, "Salam Pak Eras, semoga Tuhan memberkati Bapak dan keluarga selalu. Saya kali ini ingin bertanya Pak Eras, bagaimana tanggapan Bapak mengenai orang-orang yang memutuskan untuk child free atau tidak mempunyai anak? Saya juga berpikiran untuk tidak memiliki anak, Pak. Jujur, saya memiliki kecanduan masturbasi dan menonton video porno. Berkali-kali saya mencoba untuk berhenti, tetapi tetap juga saya jatuh ke dalam lubang yang sama. Sampai lama-kelamaan saya berpikir sudah tidak mungkin bagi saya untuk bisa berhenti. Saya akhirnya sempat berhenti ke gereja dan hampir tidak pernah berdoa atau mendengar lagu rohani selama beberapa waktu. Karena rasanya sia-sia kalau nantinya saya jatuh lagi. Saya juga akhirnya mengalami overthinking dan memikirkan hal-hal yang sebenarnya bisa dibilang masih lama terjadi. Sempat juga berpikiran untuk bunuh diri. Saya potong dulu ya. Kalau orang lain bisa berhenti dari praktek masturbasi dan pornografi, pasti kamu bisa, kecuali kamu makhluk dari ruang angkasa yang tidak punya kemampuan untuk itu. Manusia dimampukan untuk itu. Jangankan orang Kristen, orang non-Kristen pun dimampukan untuk tidak melakukan praktek ini. Apalagi dalam pimpinan Roh Kudus. Pasti kamu bisa. Karenanya kamu harus benar-benar memberi waktu doa bersama. Doa pagi jam 5, doa pribadi, dan ini yang penting, terus terang kepada Tuhan apa yang kamu lakukan. Kegagalanmu, kejatuhanmu, keputusasaanmu, ketidakberdayaanmu. Nanti Roh Kudus akan pimpin kamu bagaimana keluar dari keadaan ini. Memang melalui proses, tapi bisa. Orang lain bisa kok. Kamu juga pasti bisa. Jadinya saya berpikiran untuk tidak mau mempunyai anak supaya dia tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Atau nantinya putus asa karena dunia ini jahat. Ya, orang memutuskan untuk tidak punya anak, ya child free, ya enggak apa-apa kalau Tuhan kehendaki begitu. Tapi kalau kita milik Tuhan, ditebus oleh darah Yesus, Tuhan yang harus kontrol kita. Kita bukan mengatur diri sendiri, kita harus hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Agak aneh sebenarnya karena keluarga saya dekat dengan Tuhan. Papa dan mama saya setiap hari Minggu mengikuti ibadah Pak Eras melalui streaming di rumah, tetapi saya malah seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, saya dan mama saya berkesempatan untuk mengikuti ibadah Bapak secara langsung. Saya kaget karena Pak Eras menunjuk saya dan bilang, "Kamu disembelih. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kamu jadi hadiah untuk orang tuamu." Mama saya percaya kalau itu adalah semacam nubuatan dari Tuhan Iya kan? untuk saya. Kan ini jumlahnya kan ratusan. Kok bisa nunjuk ke orang ini? Ya. Ini kan pasti ada maksud Tuhan. Betapa istimewanya kamu, nak. Bayangkan dari sekian ratus, kalau di sini sekian ribu. Sekian ribu orang kok bisa loh nunjuk kamu. Berarti betapa Tuhan memang mengendaki kamu berubah dan Tuhan beri kamu kemampuan. Oke. Beberapa waktu kemudian, saya mulai kembali berdoa dan jadi sering mendengar lagu rohani. Saya juga sempat 1 bulan lebih tidak masturbasi atau menonton video porno. Bisa kan? Makanya nonton film biasa pun jangan, karena setiap film biasa juga ada unsur merangsang libido. Terus, Untuk doa pagi Pak Eras, saya tidak ikut karena susah bangun. Tetapi setelah bangun, saya berdoa sendiri. Sekarang saya kembali sendiri Pak, karena perkuliahan akan segera dimulai. Ya, godaannya lebih kuat dan saya sempat jatuh lagi.
Tetapi sekarang saya mau mencoba lagi Pak Eras untuk bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Setidaknya dengan mengendalikan hawa nafsu saya dulu. Ya, jadi bisa nak. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan dirimu soal seks, nanti kalau kamu pacaran, kamu akan cenderung melakukan hubungan seks. Kamu akan merusak orang lain. Betul nggak? Ya. Pasti kamu merusak orang lain. Kamu kendalikan dirimu untuk bisa memenangkan gairah libidomu. Libido itu gairah seks. Oke. Namun demikian, saya tetap berpikiran untuk tidak punya anak. Enggak Bagaimana apa-apa ya? kalau memang Tuhan suruh begitu. Bagaimana ya Pak? Kalau memang Tuhan suruh begitu ya enggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan nggak suruh jangan macam-macam. Oke. Sekian Pak yang mau saya sampaikan. Tuhan memberkati Oke. Bapak, keluarga, dan semua orang yang melayani di GSK. Oke, sudah saya jawab ya. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 17 tahun, status pelajar, tinggal di Bali, Agama, beragama Hindu. wah ini luar biasa ya. Agama Hindu, kadang Muslim juga tanya Ya, Pak. kita. Oke. Pak, saya izin bertanya. Saya sudah pisah dengan adik kandung saya karena perceraian orang tua. Apakah yang sebaiknya saya lakukan ya Pak? Saya kesepian. Saya juga tidak punya teman. Saya tidak pernah merasa memiliki sahabat. Gimana ya caranya Pak agar saya bisa memiliki seorang sahabat sebagai obat kehilangan atas kehilangan saudara kandung saya akibat perceraian? Terima kasih. Ini tragis ya. Tragis ya. Kamu harus berpikir bahwa keadaan yang kamu alami memang keadaan yang tidak bisa kamu hindari. Jadi setiap orang itu memiliki porsi keadaan masing-masing. Harus percaya kepada Allah yang memberikan keadaan masing-masing sesuai dengan kebijaksanaannya. Dan percayalah bahwa Allah itu cerdas. Yang kedua, pasti kamu akan mendapat teman. Tidak mungkin tidak. Karena ada orang-orang juga seperti kamu yang juga membutuhkan teman. Tuhan bisa mempertemukan kamu dengan teman-teman atau banyak orang. Tetapi kamu harus selektif. Hati-hati. Jangan karena kesepian lalu kamu sembarangan memilih teman. Ya, sejenis dia bisa merusak kamu, lawan jenis lebih bisa merusak kamu. Atau karena kamu hanya mau dimanfaatkan. Obat kehilangan atas kehilangan saudara kandung akibat perceraian mestinya tidak perlu membuat kamu menjadi limbung atau guntai atau tidak stabil. Ketahuilah bahwa kamu bukan sendiri. Ada orang-orang yang juga mengalami keadaan yang sama. Kalau kamu bisa mengisi kesepianmu dengan fokus belajar, kalau kamu atlet misalnya kamu fokus di aktivitas atletmu, kalau kamu punya bakat melukis, kamu aktif di bakat melukismu, bagus. Tapi kalau kondisimu seperti ini, terus terang saya ya, Om Eras khawatir ya. Nanti kamu akan ditemenin oleh orang yang ya usianya lebih tua beberapa tahun dari kamu. Tidak bermaksud mau mengkristenkan kamu, tapi paling tidak bisa menjaga kamu agar kamu tidak salah pilih teman. Ya. Walaupun Om Eras ini Kristen, kamu beragama Hindu, Om Eras tidak menolak kamu menjadi bagian dari persahabatan ini. Om Eras bisa membantu kamu. Ya. Di Bali saya punya beberapa teman yang punya anak-anak bisa menemani kamu. Ya. Yang penting kamu jangan salah pergaulan, karena kalau kesepian begini cenderung salah pergaulan. Ya. Oke. Tolong nanti diperhatikan. Mungkin masalahnya bukan hanya kesepian ini. Mungkin ada masalah lain yang tidak terungkapkan. Ya, Ngeri. Ya. Kasihan. Kalau sampai menulis surat ke Abam, berarti itu buat kita harus perhatian. Kita harus notice. Bukan mengkristenkan dia, ya. Tapi kita menjadi kesaksian soal bagaimana nanti dia terhadap Tuhan Yesus biar Roh Kudus yang bekerja. Oke.
teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 48 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Barat, salah satu jemaat GSKI. Pak, awalnya saya diajak kakak saya ibadah ke Rehoboth. Dari mulai saya belum bisa menyembah sambil tepuk tangan, sampai akhirnya menjadi sebuah kebahagiaan yang melegakan ketika bisa masuk di hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan lagu-lagu Pak Eras. Seperti ada ruang yang kosong ketika belum mendengar khotbah atau firman Pak Eras setiap harinya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah mengetahui bahwa kejahatan yang suami saya lakukan bukan hanya seorang manipulatif ulung atau narsistik, tetapi sudah menggunakan kuasa kegelapan demi ambisi dan kepuasannya, termasuk menikmati perempuan yang dia mau di luar sana. Suami saya sampai menggunakan kuasa kegelapan terhadap seorang staf perempuannya berumur sekitar 25 tahun yang tidak mau dengan dia. Suami saya membuatnya seringkali kesurupan, seperti orang depresi sampai gagal menikah karena pihak keluarga calon suaminya akhirnya tidak mau menikahi perempuan tersebut. Perempuan tersebut juga akhirnya tidak bisa melakukan tugasnya sebagai seorang pegawai di kantor dan sudah hampir setahun dia pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya, serta terancam akan dipecat. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Waduh, suami udah usia 50 tahun ya. Iya Pak. Betul sekitar itu ya. Iya. Ya sekitar 48-50 tahun. Persoalannya apakah benar suamimu mengguna-guna perempuan ini? Bagaimana kamu tahu, gitu kan ya? Iya. Ya kita kan baru mendengar satu pihak ya. Tapi kalau seandainya benar begitu, betapa jahatnya laki-laki ini. Dan itu suamimu. Walaupun dia mungkin tidak sejahat yang kita duga, tapi dia jahat. Sebab apa yang dikemukakan ibu ini pasti dia alami. Kemungkinan besar itu benar. Ya. Tapi kita masih memberi catatan kemungkinan karena kita tidak boleh tipis telinga. Yang kamu lakukan tetap berdoa bersama saya. Ikuti true.id, mencari Tuhan dan lawan masalahmu dengan kesucian. Kalau kamu menjadi kekasih Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kamu. Ya, ini satu-satunya yang kamu harus lakukan, hidup kudus dan tetap mencari Tuhan. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 46 tahun, status menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Riau, salah satu gereja suku Karo, dan juga jemaat GSKI online. Shalom Pak Eras, gembalaku dan semua tim Abam. Tuhan Yesus kiranya menyertai Bapak dan tim. Pak, ini pertanyaan kedua saya di Abam. Catatan admin episode 970, penanya meminta doa supaya suaminya memiliki kerinduan terhadap Tuhan. Jawaban Bapak, buktikan kepada suami bahwa dengan ikut Pak Eras, hidupnya akan istimewa dan unggul. Oke. Terus. Puji Tuhan Pak, saat ini suami saya sudah mau mengambil keputusan dan terpilih untuk menjadi majelis di gereja lokal kami. Jumlah jemaatnya kami 24 kakak, tapi yang aktif itu sekitar 10-15 kakak. Ini pun jemaat-jemaatnya sudah dingin, tidak peduli Pak. Ada 5 orang yang menjadi majelis, 4 orang diantaranya adalah pekerja dari periode sebelumnya. Sedangkan suami saya baru masuk untuk periode yang sekarang. Saat ini, antara mereka berempat terlalu dalam memiliki akar pahit. Sampai ketika ditanya apakah bersedia untuk melayani dan membenahi gereja ini, mereka hanya menjawab jalani saja. Mereka sudah tidak ada visinya dan suka menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Akhirnya suami saya pun menjadi seperti patah arang. Bagaimana melayani kalau satu tim pun seperti ini? Namun suami dan saya mendapat penguatan di hati yang berkata, aku yang berkarya atas pelayanan ini. Amin. Tuhan yang berkarya dalam hidup sepasang suami istri ini. Sebelum ditabiskan menjadi majelis yang baru, suami meminta pendeta untuk membuat rekonsiliasi atas semua majelis ini. Pendeta di sini baru masuk awal bulan ini. Selama ini hanya majelis yang melayani. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Apakah suami terus maju atau lebih baik mundur? Di hati kecil kami menangis melihat keadaan seperti ini. Jemaat menjadi terlantar karena tidak adanya kerendahan hati para majelis.
Saya ingat dulu Bapak pernah bilang, bagikan apa yang kamu dapat dari Rehobot ke gereja di mana kamu diutus. Tapi itulah Pak, omongan kami pun sudah tidak didengar karena selama ini masih jemaat. Saya bilang ke suami saat dia dipilih menjadi majelis, ayo kita kembali bangun iman jemaat ini. Benar-benar kami tidak mau mendukakan Tuhan atas keputusan yang akan diambil, Pak. Terima kasih untuk masukan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan, dan GSK. Mereka tidak mendengar perkataanmu, tapi tidak melihat perbuatanmu. Mereka tidak mendengar omonganmu, tapi tidak bisa menghindar melihat kelakuanmu. Saran saya, suamimu harus masuk dalam pelayanan. Dan kamu harus terlibat dalam seluruh kegiatan. Ini bukan GSKI. Hadirlah kamu menjadi berkat. Gereja kesukuan seperti yang kamu miliki, yang ada padamu ini, di mana-mana juga banyak yang suam. Di setiap daerah ada gereja suku, dan itu banyak yang suam. Akhirnya jemaatnya banyak yang lari di gereja karismatik. Nah, kalau di kampung nggak ada gereja karismatik, tidak ada kompetitor atau saingan. Kalau di Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, mereka rame-rame pindah ke gereja dan karismatik. Sampai gereja-gereja suku ini banyak yang makin habis semangatnya. Tapi kamu hadir di situ untuk menjadi berkat. Sampaikan salam saya kepada suamimu dan kata Pak Eras, masuklah untuk menjadi berkat. Jangan banyak bicara. Dan jangan membuat rekonsiliasi kalau belum waktunya, percuma. Kalau hatinya bengkok, paksa untuk direkonsiliasi. Nanti munafik, nanti begitu pecah, tidak bisa diperbaiki lagi. Lebih baik diam dulu. Minta petunjuk Tuhan. Selamat berjuang. Selanjutnya Pak, dari seorang pria usia 55 tahun, status menikah, tinggal di Sumatera Selatan, salah satu jemaat Protestan. Shalom Pak dan tim Abam. Saya merupakan anggota dari grup Suara Kebenaran Palembang, dan saya terus mengikutinya. Saya mau bertanya Pak, jadi ada sebuah gereja yang ingin diperbaiki gedungnya. Kemudian jemaat gereja tersebut dihimbau untuk memberi hati. Hal ini sudah berjalan selama 1 tahun. Tetapi berhubung anggaran yang diperlukan belum cukup, akhirnya gereja membuat janji iman bagi jemaat. Janji iman ini ditulis di sebuah kertas yang sudah dibagikan kepada jemaat, yang kemudian dikumpulkan ke mimbar. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah janji iman seperti yang diimbau oleh gereja ini logis? Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati. Dulu saya sering melakukan hal ini, tapi hari ini saya sadar itu salah. Maafin dari perspektif saya ya. Kalau ada pendeta lain masih melakukan itu, jangan dihakimi. Terserah dia. Mungkin juga Tuhan suruh dia begitu, kita tidak tahu. Tapi yang saya pahami, mestinya jemaat didewasakan. Jemaat dewasa mendengar suara Roh Kudus, jemaat tahu apa yang harus dilakukan. Mau nyumbang berapa kali, biar Roh Kudus. Maka di sini saya tidak mengajarkan perpuluhan karena seluruh hidup kita milik Tuhan. Di Perjanjian Baru mestinya begitu. Apa yang kita miliki semua milik Tuhan. Kalau punya 3 rumah, yang satu dijual untuk pekerjaan Tuhan, apa susahnya atau apa ruginya mestinya. Tapi kalau tidak sanggup, ya tidak bisa dipaksa. Oke, jadi menurut saya terserah gereja itu. Kalau menurut saya untuk gereja itu ya terserah. Saya tidak menghakimi. Kalau saya pribadi itu tidak mendidik jemaat menjadi sempurna. Yang penting mendewasakan jemaat sampai jemaat bisa menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Oke. Selanjutnya Pak, dari seorang pria usia 47 tahun, status menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Nusa Tenggara Timur, salah satu jemaat Protestan. Shalom Pak Erastus. Saya seorang kepala keluarga dengan istri dan 3 orang anak yang sudah sekolah SMA dan SMP. Saya orang yang tidak suka diam berpangku tangan dalam mengupayakan ekonomi di keluarga. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan menjadi driver transportasi online dari tahun 2018, pulang tengah malam tetapi penghasilan tidak bertambah. Sekarang saya mencoba jualan nasi karena saya bisa masak dan ini sudah berjalan selama 2 bulan. Tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Usaha ini berhenti karena modal habis yang diakibatkan jualan sering tidak laku. Sebagai kepala keluarga, saya merasa tidak berharga. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya putus asa. Walaupun demikian, saya senang dengar khotbahnya Bapak karena bisa menguatkan. Ya, kamu nanti akan diarahkan ya, kemampuan kamu apa ya. Jualan nasi goreng. Kalau nasi tidak laku, kenapa nggak nasi goreng? Begitu ya. Jadi nasi pun apa, nasi bungkus. Udah biasa, kenapa nggak nasi goreng buka jam 5, tutup jam 9, 10, 11 malam. Kalau Anda bawa driver online sampai jam 12, kenapa nggak buka nasi goreng sampai jam 1 pagi? Di mana orang tidak ada lagi, nggak ada restoran lagi, kamu yang masih buka. Nanti diarahkan. Ini bimbing ya. Tetapi di sini ada satu yang saya mau sampaikan kepadamu. Kamu hidup suci. Sebab kalau kamu tidak hidup suci, kamu jatuh. Kamu bisa seperti ini, tetap jadi suami yang memperhatikan anak-anak. Kamu disandera oleh keadaan. Disandera oleh anak-anak dan keluargamu, dan itu yang menghalangi kamu berbuat dosa. Mengkondisi kamu tidak berbuat dosa. Tapi kalau kamu nyaman hidup, wah bahaya. Kau bisa jatuh. Oke, ini perhatikan ya, saran saya. Ini penting sekali. Oke, teruskan. Selanjutnya, Pak, dari seorang pria usia 68 tahun, status cerai, memiliki satu anak, tinggal di Jawa Timur, salah satu Injili. jemaat Injili. Iya. Shalom Pak Eras dan tim. Saya pernah mendengar pernyataan dari salah satu pendeta Allah yang mengatakan bahwa konsep inkarnasi berasal dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya memberitahu bahwa kata inkarnasi yang kita miliki jangan disamakan ya. Inkarnal, masuk dalam daging. Tidak sama dengan inkarnasi agama lain. Jadi yang banyak orang salah itu seakan-akan Yesus itu penjelmaan secara mistik. Dan itu keliru. Oke. Dan Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini benar? Tidak benar. Firman telah masuk dalam daging, egeneto, sarkos egeneto, masuk dalam daging lalu mendiami. Seperti kita ini kan didiami Roh Kudus, Ya. sehingga menjadi bait Allah. Yesus pun didiami oleh Logos atau didiami oleh Firman, sehingga dia menjadi bait Allah. Dia bait Allah pertama, yang karenanya Yesus berkata, robohkan bait Allah ini, aku bangun dalam 3 hari. Jadi firman masuk dalam daging, bukan pribadi Allah menjelma jadi manusia. Itu pengertian kafir dan pagan begitu. Tapi kalau firman masuk dalam daging, ya seperti hidup manusia bukan hanya dari roti, tapi dari setiap logos, rema, masuk dalam daging dan berkemah pada orang tersebut. Oke, nanti saya ikuti terus penjelasan saya monoteisme, mengupas hal ini ya dengan panjang lebar. Terima kasih hambanya Bapak Erastus Sabdono yang selalu membawa saya hidup lebih cerdas, menerima khotbah-khotbah dari luar. Thankful, sola gracia, salam langit, baru bumi baru. Oke, dari pria. Selanjutnya dari seorang pria usia 32 tahun, status menikah, tinggal di Jambi, salah satu jemaat karismatik. Ya, Salam Pak Eras dan tim Abam. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai hal doktrin maupun hal dalam kehidupan. Karena saya sangat suka mendengar jawaban Bapak atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Bapak di Abam. Jujur saya katakan Bapak begitu bijaksana dan berhikmat dalam memberikan solusi dan jawaban.
Pak, saya mau bertanya. Dalam kekristenan terdapat begitu banyak pandangan sehingga muncul banyak doktrin, baik itu Tritunggal, dualisme, monoteisme, dan lain-lain. Dari semua doktrin itu, semua punya dasar masing-masing yang pada akhirnya ada berbagai macam aliran gereja, mulai dari gereja Katolik, muncul Ortodoks, kemudian muncul Protestan, Pentakosta, Karismatik, dan sebagainya. Terkadang masing-masing golongan saling menuding sesat dan bidat. Perhatikan, golongan yang tidak suka membidat-bidatkan dan menyesatkan orang, itu golongan yang bisa lebih dipercaya daripada yang suka membidat-bidatkan dan menyesatkan orang lain. Karena yang suka membidat-bidatkan dan menyesatkan, itu pasti bukan spirit yang benar dari Tuhan. Sejujurnya bagi saya hal ini sangat miris. Yang saya tahu mereka dan kita hanya memperjuangkan Yesus yang sama, yaitu Yesus Kristus yang lahir ke dunia dan telah mati di atas kayu salib dan bangkit di hari ketiga untuk menebus dan menyelamatkan kita. Tetapi menurut Bapak, dengan adanya perbedaan doktrin ini, apakah berpengaruh terhadap keselamatan yang kita peroleh melalui Yesus Kristus? Nah, kita harus tahu dulu keselamatan itu apa. Kalau keselamatan hanya dipahami terhindar dari neraka dan masuk surga, tidak perlu membutuhkan akurasi, ketepatan, pemahaman terhadap kebenaran firman. Tapi kalau bertujuan untuk membawa jemaat kepada kesempurnaan, dia harus memiliki ketepatan dalam memahami isi Alkitab. Oke? Kejawab nggak? Coba. Oke, teruskan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah misteri yang mungkin sulit kita jelaskan dan mengerti. Iman yang menuntun kita untuk percaya. Tuhan misteri, tetapi Tuhan menyediakan porsi yang itu bisa dimengerti. Ya. Kita tidak mungkin mengenal Allah secara sempurna. Allah tidak terbatas. Infinity. Ya. Bagaimana kita bisa mengerti Allah yang tidak terbatas? Tapi ada bagian yang Allah sediakan untuk manusia mengerti. Dan yang disediakan itu harus dimengerti. Untuk menuntun manusia kepada maksud Allah menciptakan manusia. Pada akhirnya kita sama-sama tidak tahu doktrin mana yang benar. Harus tahu, tidak boleh nggak tahu. Sebab kebenaran doktrin ditunjukkan dengan dua hal yang pasti. Kalau mau lihat itu 4 sebenarnya. Tapi yang penting satu. Doktrin yang benar membuat orang hidup suci. Doktrin yang benar membuat orang peduli dengan orang lain. Menolong sesama. Ya, yang pertama pasti tidak melukai, yang kedua sudah proaktif, pasti helpful, yang ketiga pasti merindukan Tuhan, pasti, ya, yang keempat tidak menghayat, tidak merasakan dunia ini rumahnya, dia pasti merindukan pulang ke surga dan keindahan dunia pudar di matanya. Jika tidak demikian pasti salah itu doktrinnya. Oke. Jika seandainya doktrin Tritunggal benar dan doktrin lain salah, apakah mereka tidak selamat? Oh, tadi saya katakan bahwa kalau tujuan hidup seseorang itu sempurna seperti Bapa, harus ada ketepatan pemahaman. Kalau tidak ya flat-flat saja. Jadi orang baik-baik. Makanya kalau saya mengajarkan monoteisme itu, kalau saya ditanya beberapa kali apa tujuan monoteisme? Monoteisme mengajarkan kita bisa sempurna seperti Bapa, kita serupa dengan Yesus. Kalau Yesus itu Allah atau Yahweh sendiri, tidak bisa kita contoh. Rusak sudah. Itu masalahnya. Yesus bukan Yahweh, Yesus itu anak Allah. Oke, teruskan. Atau sebaliknya, jika doktrin monoteisme benar dan doktrin lain salah, apakah mereka bisa selamat? Saya sudah berkata berkali-kali, kalau doktrinmu bukan monoteisme, bukan berarti kamu masuk neraka. Tapi menurut saya kamu sulit sempurna. Ya, oke, terus. Sementara kita semua orang-orang Kristen percaya hanya satu jalan keselamatan, yaitu hanya melalui Yesus Kristus saja. Itu benar saja, benar sekali, hanya melalui Yesus. Tapi keselamatan itu apa? Itu masalahnya. Kalau hanya terhindar dari neraka, diperkenankan masuk surga, ya nggak terlalu masalah. Keselamatan itu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Oke. Terus? Semoga ini tidak terlalu panjang, Pak. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Eras dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat loh. Kamu usia 32 tahun,
pertanyaanmu sudah sangat bermutu dan kamu santun ya. Namanya Martin ya. Martin. Martin, kamu santun, so polite gitu. Lalu saya masih melihat kamu rendah hati. Suatu hari kita bisa ketemu Martin, senang bisa ketemu kamu. Oke, saya kira cukup di episode ini. Saya bertemu di episode yang akan datang. Tolong berkati.